Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Penaku Translation. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga masih semangat belajar ya. I want to explain about important title. It is about how to write an abstract of an article of research paper. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like dulu dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Jadi, untuk teman-teman yang sedang memulai untuk membuat research, baik itu jurnal, artikel, ataupun skripsi, tesis, dan lain sebagainya, you should know about how to write an abstract. Karena abstrak adalah salah satu bagian terpenting dari sebuah research atau jurnal atau skripsi kan. Ini cara penting untuk menulis abstrak. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana sih cara membuat abstrak, kita harus tahu dulu apa sih pengertian abstrak. Di sini tertulis bahwa it is a mini version of a thesis. It should give a brief summary of all of the part of research. Jadi ini adalah salah satu bentuk mini research. Jadi ini adalah summary of the whole part of our research. Memungkinkan si pembaca untuk mengetahui isi dari research kita dengan hanya membaca abstrak saja. For information, ada dua jenis dari jurnal atau artikel abstrak. Kita fokuskan detail lagi ke jurnal atau artikel abstrak ya. Yang pertama ada descriptive abstract dan kedua ada informative abstract. Jadi apa sih abstract descriptive itu? Abstract descriptive or descriptive abstract itu adalah abstrak yang terdiri dari 1000 sampai 1500 kata. Jadi ini menjelaskan tentang tujuan dari penelitian, metode yang digunakan, tapi enggak menuliskan tentang hasil dan juga konklusi atau kesimpulan dari research kita. Sedangkan informative abstract itu lebih dari 200 kata. Ini biasanya ada di conference and journal ya. Ini sering banget dan biasa digunakan di jurnal dan juga skripsi. Ini menggabungkan atau summarize atau menyimpulkan the whole part of our research, dari seluruh bagian dari research kita, termasuk bagian yang tertulis di descriptive abstract seperti tujuan dari penelitian, metode, dan juga di sini tertulis finding atau penemuan dari research kita, kemudian konklusi atau kesimpulan dari research kita. Jadi lebih lengkap daripada descriptive abstract. Lanjut, jadi apa sih tujuan dari abstrak itu? Kenapa sih abstrak harus dibuat? Jadi abstrak itu bertujuan untuk memungkinkan si pembaca untuk mengidentifikasi lebih cepat tentang main information yang ada di research atau main theme of our research. Kemudian kita masuk ke structure of an abstract. Jadi di abstrak itu juga ada strukturnya teman-teman. Untuk membuat abstrak kita perlu menuliskan beberapa hal di bawah ini, such as topic. Yang kedua, main purpose or objective of the research. Jadi di main purpose or objective of the research ini atau tujuan dari penelitian kita tuh menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Seperti why this particular study, why it is important to study, why it is important to study in your area or wider than your area. Jadi kenapa sih penelitian kita ini perlu dilakukan, perlu dikondak, atau apa sih pentingnya penelitian kita untuk area of our study atau lebih luas dari itu. Kemudian yang ketiga, menjawab tentang problem. Ini problem itu tertulis di research question. Jadi menjawab pertanyaan, what is your research trying to understand or solve? Jadi apa sih sebenarnya yang penelitian kamu coba untuk pecahkan atau mengerti? Yang ketiga ada methodology that use. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian kita untuk menjawab pertanyaan, why did you do and how did you do it? Kenapa kamu melakukan penelitian ini dan bagaimana kamu melakukannya? Nah, di sini kita nggak perlu menjelaskan semua metode yang kita gunakan, hanya salah satu metode atau the most significant method yang paling berimpact untuk si research kita ini. Yang kelima ada finding, result. Ini jangan semua penemuan dari penelitian kita tuliskan di abstrak ya, karena abstrak ini hanya menuliskan poin-poin penting aja, nggak semuanya kita rangkum dan tuliskan di abstrak. Jadi yang kita tuliskan resultnya atau hasil yang kita tuliskan itu yang paling signifikan, dan kita harus menghubungkan antara our research problem dengan conclusion untuk kesimpulan dari finding kita ini. Terakhir ada conclusion. Ini hasil dari penemuan kita yang harus kita hubungkan kembali kepada problem dan purpose. Jadi balikan lagi ke research question atau rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kita ini. Ada hubungannya nggak? Saling berkorelasi atau enggak? Kalau misalnya keduanya sudah saling menjawab, finding kita sudah cukup untuk menjawab
research question kita, berarti our research is success gitu. Selanjutnya, abstrak menuliskan beberapa hal-hal di bawah ini, tapi ini optional. Nggak semua abstrak harus menuliskan beberapa hal di bawah ini. Yang 3 optional ada the importance of the research. Jadi pentingnya dari research kita itu kita tuliskan di abstrak. Atau biasanya sih enggak, biasanya kita hanya tuliskan di skripsi, tapi ini optional, bisa juga dituliskan ya. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya. Nah ini jelas banget, ini enggak ditulis. Biasanya ini tertulis di our introduction, yang ditulis di our previous study atau penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada gap being addressed, atau perbedaan ditekankan pada penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau previous research. Ini beberapa hal yang nggak wajib untuk dituliskan. Ini ada beberapa notes di bawah. Abstract does not contain any image, table, or in-text references. Jadi di abstrak ini nggak ada gambar, nggak ada table atau references yang teman-teman, hanya memuat 6 poin di atas yang wajib dan 3 yang optional tadi. Abstrak ini hanya terdiri dari 150 kata atau kurang. Ini tergantung jenis type of the abstract. Nanti kita masuk dan menjelaskan tentang jenis-jenis type of the abstract. Ini tergantung dengan type of the abstract yang tadi, yang deskriptif atau informatif. Next, kapan sih waktunya kita menuliskan abstrak? When do you write an abstract? Jadi kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita untuk menuliskan abstrak? Beberapa peneliti itu menuliskan abstrak di akhir saat mereka menyelesaikan penelitian mereka, dan sebagian lainnya ada juga yang menuliskan draftnya dulu sebelum memulai penelitiannya agar fokuslah. Kalau saya sendiri cenderung ke tipe yang pertama, menuliskan research di akhir setelah kita menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, how do you write an abstract? Jadi gimana sih kita menuliskan abstrak? Seperti yang saya sudah katakan tadi di slide sebelumnya, kita harus ask ourselves some question below. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab kepada diri kita sendiri tentang penelitian yang kita conduct. Pertama ada what is the problem of the research, yang tadi, why it is important, what is the methodology that I use, what are my findings, what are my research conclusion, dan juga what are the implication. Jadi setelah kalian menuliskan draft ini atau kita sudah menuliskan tentang abstrak tadi, kita harus kembali mengeceknya, terus make it perfect. Jadi kita perbaiki lagi ke penulisannya terkait dengan grammar, spelling, punctuation, gitu-gitu. By put important information in the first sentence, terus menggunakan kata kerja, menggunakan bahasa yang baik tadi, terus menyingkirkan kata-kata yang enggak penting. Nah, ini ada bonus tips, it works 100%. Ini sudah saya coba sendiri, beberapa tips di bawah ini. Dengan tips di bawah ini 100% berhasil ketika mengerjakan skripsi. Bisa ditiru ya teman-teman tipsnya di bawah ini. Yang pertama, harus ingat-ingat, you should keep in mind when writing an abstract. Yang pertama, write the abstract last. Nah, ini seperti yang saya sudah bilang tadi, saya menuliskan abstraknya di akhir agar seluruh bagian dari research kita, all of the whole body or all of the whole content of our research itu connected sama abstrak kita. Jadi konsisten antara isi dari research dan juga abstrak. Yang kedua, keep your content in order and looking for three elements: issue, scope of your research, and conclusion. Jadi urutkan nih bagian-bagian dari elemen di bawah ini seperti problem tadi, issue, scope of research, dan juga kesimpulan. Jadi ini harus berurutan dari mulai introduction, berisi dari topik, purpose, problem, sampai terakhirnya conclusion. Selanjutnya, write in third person. Jadi menggunakan penulisan orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga maksudnya di sini. Jadi seperti this research question investigated was, this aim of the research is, the aim of the research is, daripada menggunakan in my research I answer the research question bla bla bla. In my research atau in my research question atau my finding, itu jangan. Lebih baik kita menggunakan orang ketiga. Terus yang terakhir, make sure abstract is pertama correct, yang benar dalam segi grammarnya, spellingnya, vocab, punctuation, dan juga nggak menambahkan informasi-informasi baru yang nggak ada di research kita. Selanjutnya, perhitungan kata harus singkat dan juga to the point. Terus coherent, make sure that different part of the research are related to your purpose. Jadi pastikan bagian-bagian
yang berbeda, bagian-bagian lain dari research ini satu sama lain itu saling berhubungan dengan tujuan dari penelitian. Selanjutnya clear, jadi harus menggunakan bahasa yang baik, yang mudah dimengerti gitu maksudnya. Tadi sudah saya jelaskan kalau di jurnal atau artikel abstrak itu ada dua tipe dari abstrak. Yang pertama ada deskriptif dan juga informatif. Nah, kalau di journal or scientific abstract itu ada beberapa tipe dari abstrak. Nah, karena kita fokus tadi ke jurnal atau artikel abstrak, kita lihat beberapa contoh dari jenis atau type atau bentuk dari jurnal artikel abstrak ini. Bukan yang deskriptif atau informatif tadi, tapi lebih ke kayak struktur dari abstraknya ini sendiri. Ada dua struktur dari abstrak di jurnal or artikel abstrak. Ini yang pertama ada structure abstrak. Jadi ini memiliki heading atau ada title-nya. Misalnya introduction, itu langsung dituliskan introduction di situ. Methods, langsung dituliskan method, result, dan juga conclusion. Kemudian karena itu shows the part of the abstract that you write. Jadi punya explicit heading gitu. Nah, ini contohnya. Sini ada abstract, introduction, kan dituliskan introduction, objective, methods, result, conclusion. Nah, ini namanya structure abstract atau yang sudah tertulis di headingnya. Kemudian ada unstructured abstract. Jadi unstructured abstract ini adalah traditional abstract yang satu paragraf itu dituliskan langsung nyambung aja, nggak ada headingnya, nggak ada judulnya, ada title per poinnya. Jadi unstructured abstract are the traditional abstract written as a continuous paragraph, they still cover the same information, walaupun mereka tetap menyajikan atau menyuguhkan informasi yang sama tanpa dituliskan misalnya topik, method, conclusion, result itu nggak usah dituliskan. Nah, biasanya di our research khususnya deskripsi itu menggunakan yang unstructured abstract ini, nggak dituliskan bagian-bagian dari research itu mostly. Nah, gimana teman-teman udah mengerti kan tentang how to write an abstract of an article ini? Jadi kesimpulannya abstrak itu gampang banget kan. Kita harus pertama mengetahui tipe-tipe dari abstrak. Nah, ini bisa dilihat misalnya kita membuat jurnal, itu harus dilihat dari peraturan-aturannya. Misalnya kalau mereka menekankan untuk menggunakan descriptive abstract, berarti kita hanya menjelaskan tentang purpose, objective, dan method tanpa menuliskan result dan juga conclusion. Sedangkan kalau kita harus menggunakan informative abstract, berarti semua yang ada di descriptive abstract itu kita tuliskan dan juga kita tambahkan dengan result atau finding dan conclusionnya. Selanjutnya kita tahu dari purpose abstract itu adalah untuk memudahkan si pembaca untuk mengetahui isi the whole part of our research tanpa membaca keseluruhannya, kayak jadi summary gitu. Selanjutnya ada struktur dari abstrak. Yang pertama tadi pasti mencakup ada topik, ada main purpose of objective of the research, ada problem, ada methodology, finding dan conclusion itu ada di informative abstract. Kalau di descriptive itu nggak ada. Terus ada beberapa hal yang optional dituliskan seperti pentingnya research ini, kemudian penelitian sebelumnya. Nah, itu nggak dituliskan di abstrak ya, biasanya dituliskan di introduction atau di previous research. Kemudian ada gap being addressed, jadi perbedaan yang kita sajikan nih di research ini daripada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ingat-ingat kalau di abstrak ini nggak ada gambar, nggak ada table, nggak ada reference, hanya menuliskan apa yang tertulis di research kita selain yang referensi itu tadi. Selanjutnya, menulis abstrak yang baik adalah tadi yang masuk dalam tips yang 100% berhasil tadi. Menulis abstrak haruslah di akhir ketika kita sudah menyelesaikan semua bagian dari penelitian kita, baru kita menuliskan abstrak tadi. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada mau ditanyakan tinggal. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan juga buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, membuat jurnal atau artikel, tetap semangat and do your best. Nah, jangan lupa untuk pantengin terus ini channel Penaku Translation untuk mendapatkan informasi seputar pembelajaran bahasa Inggris dan juga pembelajaran lainnya. Nah, thanks for your attention. See you on the next video ya. Bye.